Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, saya akan mengerjakan soal yang ada di buku, yaitu diketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar berikut. Kemudian, konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari segitiga AND. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan membuat sudut sembarang. Di sini saya menggunakan fitur sudut dengan ukuran tertentu. Kemudian saya akan menggunakan sudut 90 derajat dan searah jarum jam. Nah, kemudian kita gunakan fitur ruas garis di antara dua titik untuk menyambungkan sudut tersebut. Sudut ini merupakan sudut A. Yang kedua, kita akan membuat sudut sembarang sudut N, di mana saya menggunakan sudut dengan ukuran tertentu. Di sini saya akan membuat sudut 30 derajat dan searah jarum jam. Nah, kemudian kita gunakan fitur ruas garis di antara dua titik untuk menyambungkan titik-titik di sudut tersebut. Nah, kemudian kita beri nama yaitu sudut N. Dan yang pertama kita beri nama sudut A. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis kerja W terlebih dahulu. Kita menggunakan fitur garis yang melalui dua titik. Nah, kita akan menduplikasi sudut A terlebih dahulu. Kita gunakan fitur lingkaran dengan pusat jari-jari. Di sini terserah kalian mau buat berapa jari-jarinya. Saya akan membuat lingkaran dengan jari-jari 2 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Kita menggunakan fitur perpotongan dua objek. Nah, setelah terbentuk titik potong, kita gunakan fitur lingkaran dengan jangka. Kita klik titik G ke titik H. Dan inilah titik potong yang akan kita duplikasi. Kemudian kita akan menduplikasi sudut 90 derajat tersebut. Kita gunakan fitur jangka. Klik titik B ke titik G. Kemudian kita pindahkan di titik E. Setelah itu kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Kita menggunakan fitur perpotongan dua objek. Kita klik garis E, kemudian lingkarannya, maka terbentuk titik potong. Kemudian kita gunakan fitur lingkaran dengan jangka. Dengan ukuran titik G ke titik H, kita pindahkan di titik I. Nah, kemudian kita gunakan fitur perpotongan dua objek untuk mencari perpotongan dua lingkaran tersebut. Nah, setelah terbentuk titik potong, kemudian kita gunakan fitur sinar melalui dua titik. Nah, kemudian kita akan mengukur besar sudut yang terbentuk, apakah 90 derajat atau bukan. Kita klik titik I, titik E,
kita klik ke titik K, titik E, dan titik I. Maka terbukti bahwa sudut yang terbentuk 90 derajat artinya sama dengan sudut A. Kemudian kita akan menduplikasi sudut N. Pertama, kita menggunakan fitur lingkaran dengan pusat jari-jari. Di sini saya akan menggunakan jari-jari 2 cm. Nah, setelah itu kita gunakan fitur perpotongan 2 objek, sehingga akan terbentuk perpotongan lingkaran dengan sudut tersebut. Selanjutnya kita gunakan fitur jangka. Kita klik titik M ke titik N. Nah, untuk menduplikasi sudut N ini, pertama kita duplikasi jarak dari titik awal ke titik N. Kita pindahkan ke titik E. Kemudian kita gunakan fitur yang sama, kita klik titik M ke titik N, kemudian kita pindahkan ke titik J. Nah, dan kita gunakan fitur perpotongan 2 objek untuk mencari titik potong dari 2 lingkaran ini. Setelah terbentuk titik potong, kita gunakan fitur ray atau sinar melalui 2 titik. Kita klik titik E ke titik P. Nah, kemudian kita akan membuktikan besar sudut yang terbentuk apakah 30 derajat atau bukan. Kita menggunakan fitur sudut. Kita klik titik J, titik E, dan titik P. Maka dapat kita lihat terbukti bahwa sudut yang terbentuk sama 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis sejajar dengan garis kerja W. Kita menggunakan fitur garis sejajar. Kita akan membuat garis sejajar di P. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan beberapa lingkaran yang tidak kita perlukan. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama sudut yang terbentuk. Sudut 90 derajat merupakan sudut A. Sudut 30 derajat merupakan sudut N. Dan sudut yang di tengah merupakan sudut D. Nah, setelah itu kita akan mengukur berapakah besar sudut yang ada di sudut D. Pertama, kita menggunakan fitur perpotongan 2 objek untuk mencari titik potong. Nah, setelah terbentuk titik potong, kita gunakan fitur sudut. Kemudian kita klik titik P, klik titik E, dan klik titik H. Maka dapat kita ketahui bahwa sudut D yaitu 60 derajat. Nah, kemudian kita akan membuktikan sudut-sudut yang ada di H dan yang ada di P. Kita menggunakan fitur sudut, klik titik E, klik titik H, dan klik titik P. Kemudian klik titik H, klik titik P, dan klik titik E.
Maka teorema jika dua sisi pada sebuah segitiga kongruen, maka sudut-sudut di hadapan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Teorema tersebut telah terbukti. Dapat kita lihat bahwa sudut P sama besarnya dengan sudut N. Kemudian sudut H sama besarnya dengan sudut A. Nah, kesimpulannya yaitu, baiklah teman-teman, kita zoom terlebih dahulu biar nampak jelas. Nah, kesimpulannya yaitu sudut D yang terbentuk 60 derajat. Maka karena di soal diketahui segitiga AND, maka kita akan merubah segitiga ini menjadi segitiga AND. Titik E kita rubah menjadi titik A. Karena titik tersebut berhadapan dengan titik A yang ada di sini, maka sudutnya sama 90 derajat. Kemudian ini kita rubah menjadi sudut N. Ini juga sama karena berhadapan dengan sudut N 30 derajat yang awal. Sehingga segitiga AND merupakan sudut 180 derajat dan terbukti bahwa sudut yang terbentuk D yaitu 60 derajat dengan awal sudut A 90 dan sudut N-nya 30 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu kita akan membahas masalah 3.2 atau nomor 2. Soalnya, coba buktikan teorema sudut dalam suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama yang akan kita buat yaitu kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita menggunakan fitur lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Di sini saya akan membuat lingkaran dengan jari-jari 4 cm. Nah, setelah itu kita gunakan fitur garis yang melalui dua titik untuk mencari diameter dari lingkaran tersebut. Klik titik A dan klik titik B. Kemudian kita pilih fitur perpotongan dua objek. Klik lingkaran dan klik garisnya. Maka akan terdapat titik potong yang merupakan diameter dari lingkaran tersebut. Kita hilangkan titiknya, kita hilangkan garisnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih fitur ruas garis di antara dua titik. Kita hubungkan titik C ke titik D. Ini merupakan diameter dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, kita gunakan fitur sinar melalui dua titik. Klik titik A dan kita akan membuat garis tegak lurus. Nah, setelah itu kita gunakan fitur perpotongan dua objek. Kita klik lingkarannya dan kita klik garis E. Nah, setelah terdapat titik potong, kita hilangkan garisnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan titik-titik yang ada di C dan F menggunakan fitur ruas garis di antara dua titik. Klik titik C ke titik F. Nah, setelah itu klik titik F ke titik A. Karena garis F ke A ini sesuai yang di buku putus-putus, maka kita akan membuat garis ini dengan garis putus-putus. Kita ganti formatnya dengan format garis putus-putus. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan beberapa titik yang tidak diperlukan. Ketahui titik C ini merupakan titik A, maka kita akan merubah dengan huruf A. Titik tengah titik O, maka kita akan merubah O.
dan titik D ini merupakan titik C, kita rubah dengan titik C, dan F ini merupakan titik B, maka kita merubah dengan titik B. Nah, setelah itu kita akan mencari besar sudut A, sudut B menggunakan fitur sudut. Klik titik O, klik titik A, dan klik titik B. Kemudian klik titik A, klik titik B, dan klik titik O. Dan dapat kita ketahui bahwa besar sudutnya yaitu 22,5 derajat. Nah, kita akan mencari besar sudut dari BOC menggunakan fitur yang sama, yaitu fitur sudut. Klik titik C, klik titik O, dan klik titik B. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa panjang dari A ke O panjangnya sama dengan B ke O. Gunakan fitur jarak atau panjang, klik titik A ke titik O dan titik O ke titik B. Nah, dapat kita lihat panjangnya sama, yaitu 4 cm. Kemudian dapat kita lihat bahwa segitiga AOB merupakan segitiga sama kaki, yaitu kakinya 4 cm. Nah, jika telah diketahui bahwa segitiga terbentuk sama kaki, maka kita akan membuktikan bahwa sudut eksterior, sudut BOC, sudut eksteriornya yaitu 45 derajat ini, hasilnya sama besar dengan sudut ABO plus sudut BAO. Seperti yang kita lihat, sudut A 22,5 derajat, 22,5 derajat. Nah, jika ditambahkan sudut tersebut, yaitu besarnya sama dengan sudut luar BOC. 22,5 tambah 22,5 yaitu hasilnya 45 derajat, sehingga hasilnya terbukti. Kemudian ada pembuktian yang selanjutnya, yaitu sudut BAC, setengah dari sudut BOC. Nah, 45 derajat dan setengahnya 22,5, maka juga terbukti. Selanjutnya teman-teman, yaitu masalah 3.3, soal yang ketiga, yaitu diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa rumus luas ABCD sama dengan setengah dikali H dikali B plus B aksen. Maka yang akan pertama kita lakukan yaitu kita akan membuat trapesium terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan fitur polygon. Nah, setelah terbentuk poligon, kita akan membuat garis bantu B yang tegak lurus dengan alas A ke D. Kita menggunakan fitur ruas garis di antara dua titik. Kita klik titik B dan alas A ke D. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bantu lagi di sebelah kanan dari titik C ke D. Gunakan fitur yang sama. Klik titik C, kita tarik 1 cm dan kita tarik ke bawah sampai ke titik D. Nah, setelah itu, karena ada garis perpotongan dua trapesium, yaitu dari titik B ke titik D. Nah, setelah itu, karena garis C ke F dan F ke D merupakan garis bantu, maka kita akan merubah garis tersebut dengan garis putus-putus. Kita format garis, yaitu garis putus-putus.
kemudian garis C ke F juga sama, kita format dengan garis putus-putus. Nah, garis B ke E merupakan garis bantu, maka kita akan membuat garis tersebut dengan garis format putus-putus juga. Nah, setelah itu, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan menghilangkan beberapa objek yang membuat gambar tidak jelas. Garis D akan kita hilangkan, A akan kita hilangkan, B kita hilangkan, C kita hilangkan, dan selanjutnya sampai gambarnya terlihat jelas. Nah, garis dari titik B ke titik E merupakan garis tinggi, dan di buku tertulis bahwa garis tersebut merupakan garis H. Maka kita akan merubah garis tersebut. Kita akan merubah garis tersebut dengan H. Nah, selanjutnya titik D ke titik F juga merupakan titik tinggi, maka kita akan merubah garis tersebut dengan nama juga. Nah, setelah itu alas dari A ke D merupakan garis B, maka kita akan merubah garis tersebut dengan nama B. Dan garis yang atas B ke C merupakan garis B aksen. Kita akan berubah. Nah, karena di buku sudut E harus 90 derajat, maka kita akan mencari besar sudut E terlebih dahulu. Klik titik B, titik E, dan titik A. Kemudian sudut F juga 90 derajat, besar sudut yang terbentuk. Klik titik C, klik titik F, dan sudut yang terbentuk yaitu 90 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari panjang alas dari B ke C dan A ke D. Kita menggunakan fitur jarak atau panjang. Klik titik B ke titik C, maka dapat kita ketahui bahwa alas B aksen panjangnya 4 cm, dan alas B kita cari panjangnya, klik titik A ke titik D, maka dapat kita ketahui bahwa panjang dari alas A ke D merupakan 7 cm. Kemudian kita cari tinggi dari trapesium tersebut menggunakan fitur yang sama. Kita klik titik B ke titik E, dan dapat diketahui bahwa tingginya 3 cm. Nah, sebelum kita melakukan pembuktian, kita akan mencari luas dari poligon tersebut dengan fitur luas. Kita klik poligon trapesium tersebut. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, bahwa sudut B aksen 4 cm dan tinggi dari trapesium 3 cm, dan alas B panjangnya 7 cm, dan luas total dari poligon trapesium ABCD yaitu 16,5. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan rumus yang ada di buku, apakah hasilnya sama dengan luas dari poligon trapesium atau bukan. Seperti yang kita lihat rumus di buku, yaitu luas ABCD sama dengan setengah dikali H dikali B plus B aksen. Nah, dapat kita jabarkan setengah dikali H tingginya 3 cm, B alasnya 7 dan tingginya, dan alas B aksen 4, dan dapat kita jabarkan sehingga hasilnya 16,5
Setelah kita dapat 16,5, terbukti bahwa luas poligon trapesium ABCD besarnya sama dengan luas ABCD dengan rumus yang ada di buku, sehingga nomor 3 telah terbukti.